Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Widi Iswara dengan NIM 222-22-01110039 dari program studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan memaparkan tentang pendidikan anti korupsi bagi perguruan tinggi. Tapi sebelum itu, perlu kita ketahui terlebih dulu apa sih itu korupsi, apa saja faktor penyebab serta dampak yang terjadi akibat kasus korupsi, dan bagaimana peran kita sebagai seorang mahasiswa dalam pemberantasan kasus korupsi, terutama di perguruan tinggi dan juga di Indonesia. Korupsi sendiri adalah suatu kejahatan yang bermula dari ketidakjujuran berupa tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang, kelompok maupun organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan ataupun pemegang kekuasaan demi mendapatkan keuntungan untuk pribadi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tipikor, terdapat 13 buah pasal yang membahas tentang jenis-jenis korupsi. Korupsi dirumuskan menjadi 30 jenis, tetapi pada dasarnya korupsi dikelompokkan menjadi 7 jenis, yaitu: yang pertama, kerugian keuangan negara; kedua, suap menyuap; ketiga, penggelapan dalam jabatan; keempat, pemerasan; kelima, perbuatan curang; keenam, benturan kepentingan atau conflict of interest dalam pengadaan; ketujuh adalah gratifikasi. Perilaku pelaku korupsi itu dapat terjadi dikarenakan gaya hidup yang konsumtif, sifat tamak, bahkan moral yang menurun, serta aspek dari sosial, hukum, politik, bahkan ekonomi. Faktor-faktor itulah yang dapat menyebabkan korupsi itu dapat terjadi. Dan inilah beberapa contoh kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Lantas, apa saja dampak yang akan terjadi akibat kasus korupsi itu sendiri? Tentunya korupsi akan memiliki dampak yang sangat merugikan dalam berbagai aspek kehidupan, masyarakat, perekonomian, dan juga pemerintahan, yaitu kerusakan keuangan dan tata kelola perekonomian suatu negara. Korupsi akan menyebabkan terkurasnya dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan suatu infrastruktur dan pelayanan bagi masyarakat. Selain itu, korupsi juga akan menyebabkan ketidaksetaraan dan juga kemiskinan di mana-mana, pelanggaran hak asasi manusia, ketidakstabilan politik dan sistem pemerintahan, dan juga korupsi akan menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya terhadap pemerintah. Bagaimanakah peran kita sebagai seorang mahasiswa dalam upaya pencegahan kasus korupsi? Yang pertama, meningkatkan pendidikan dan juga kesadaran tentang pemahaman riset ataupun kajian terhadap korupsi, dampak, serta pencegahannya. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam diskusi ataupun kegiatan terkait pembahasan isu-isu korupsi di masyarakat. Yang ketiga, berperan dalam hal mengkampanyekan anti korupsi di lingkungan kampus ataupun media sosial. Yang keempat, berani dalam hal penolakan suap dan juga menekankan adanya transparansi dan juga akuntabilitas. Yang kelima, menjadi contoh dalam hal berperilaku etis dalam menciptakan budaya integritas serta berani melaporkan kasus-kasus korupsi jika menemukannya. Berikut beberapa lembaga dan juga instansi yang dibuat dalam upaya mencegah dan juga memberantas kasus korupsi dan perilaku koruptif yang ada di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Ombudsman Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Lembaga Pengawasan Perbankan atau OJK, Komisi Penyiaran Indonesia, dan juga Komisi Pemilihan Umum. Nah teman-teman, itu tadi lembaga dan juga instansi
yang berperan penting dalam hal penanganan dan juga pemberantasan kasus korupsi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasanya kita sebagai seorang mahasiswa penting untuk dapat memahami lebih dalam terkait tentang pembelajaran pendidikan anti korupsi agar kita bisa terjun langsung dalam hal membantu penanganan kasus-kasus korupsi yang terjadi di sekitar kita. Maka dari itu, ayo perangi korupsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan maupun kehilafan. Saya Fitri Widiswara, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.